Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Novi Aristin dalam program Lanim Podcast. Program yang mana menyajikan informasi terupdate dan teraktual dan tentunya no hoax. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kabapas kelas 2 Lahat dengan tema peran Bapas dalam pengawasan warga binaan yang mendapat integrasi. Selamat pagi Bapak Peri Mansa. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Sebelum bincang-bincang nih Pak, boleh diceritakan dulu nih Pak profil singkat Bapak. Masalah kerja, masalah keluarga. Alhamdulillah kita kemarin kan masalah keluarga kan kendalanya dari domisili karena kita selalu pulang pergi Palembang Lahat karena kebetulan base camp kita sekarang kan di Palembang, sedangkan tugas di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat. Untuk jadi Kabapas sudah berapa lama Pak? Sekitar kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Di Lahat ini yang pertama? Iya. Ini sebelumnya di Palapan Pengamanan di Lapas 2 Kayu, kemudian kasih pembinaan Binadik Lapas kelas 2 Kayu. Jadi sudah banyak pengalaman Pak ya? Lumayan. Kalau untuk di Bapak sendiri Pak, apa sih Pak tugas dan fungsi dari Bapak sini Pak? Sehubungan dengan terhubung sama Lapas kelas 2 Muara ini yang tren pada saat ini kan kita melaksanakan bimbingan warga binaan yang telah menjalani integrasi dengan adanya wabah COVID-19 ini, karena adanya Permenkumham 24, jadi asimilasi yang kemarin warga binaan di dalam lapas sekarang di rumah masing-masing. Sudah banyak Pak ya dari Lapas Muara Enim yang warga binaannya mendapatkan asimilasi Pak ya? Untuk asimilasi COVID Lapas Muara Enim data terakhir banyak 98 orang. Sudah lumayan Pak ya? Iya. Kalau pengawasan ini Pak terhadap WBP yang mendapatkan asimilasi atau integrasi yang lain ini Pak? Pengawasan untuk WBP kita kemarin sudah melaksanakan inovasi berupa layanan pengawasan clean Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat. Jadi kita di tiap kabupaten kota mempunyai pos tempat pengawasan. Jadi para clean Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat tidak perlu datang ke Lapas Lahat, namun kita sebagai petugas jemput bola ke wilayah kabupaten kota di mana domisili warga binaan itu mendapat asimilasi ataupun integrasi di tempat ya masing-masing. Jadi di setiap daerah ada satu petugas atau gimana Pak? Ada posnya, jadi petugas dijadwalkan per 2 hari atau misalnya dalam 1 minggu, 1 hari di wilayah Pali, 1 hari di wilayah Kabupaten Muara Enim. Jadi tersebar Pak ya, untuk mempermudah tadi Pak ya? Iya. Seandainya nih Pak, warga binaan yang telah mendapatkan integrasi atau asimilasi nih Pak, tapi tidak mengikuti pembinaan dengan baik, seperti lapor tidak tepat waktu atau sebagainya, apa yang dilakukan Bapas nih Pak sebagai tindakannya? Kita dari Bapas kelas 2 Lahat sudah mengajukan tanda tangan setiap penjamin, dalam hal ini pra asimilasi. Dari di situ disebutkan bahwa setiap klien Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat yang mendapat asimilasi di rumah, apabila 3 kali tidak bisa dihubungi, kita langsung home visit atau datang ke tempat domisili klien yang asimilasi tersebut. Nah, apabila tidak ada informasi ataupun dia pindah domisili atau alasan nggak tepat kenapa dia nggak lapor, maka kita membuat surat peringatan.
Sejauh ini Pak sudah ada yang seperti itu? Sudah, malah sudah ada yang pembatalan, kemudian ada juga pencabutan asimilasi atau integrasi. Kemarin kebanyakan mengalami perbuatan lagi melanggar hukum atau ketangkap kembali oleh aparat penegak hukum lain, dalam hal ini kepolisian. Oh, jadi asimilasi atau integrasi itu bisa dibatalkan Pak ya? Iya, bisa. Oh, kalau tidak memenuhi syarat-syarat tadi Pak ya? Syarat-syarat, iya. Eh, Bapas dengan Lapas Muara Enim kan berjarak Pak ya? Kalau misalnya warga binaan ingin melakukan integrasi nih, kan awalnya itu butuh litmas ya Pak ya? Iya. Nah, apa sih Pak kendala-kendala dari Bapak sendiri untuk melakukan litmas di Lapas Muara Enim nih Pak? Sementara ini tidak ada, namun ada kadar sedikit kendala masalah jaminan. Karena kita jaminan biasanya yang menandatangani jaminan begitu kita penggalian data, jaminan yang diajukan oleh warga binaan tersebut tidak dapat dihubungi. Karena kita tahu bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 bukan berarti penjamin harus datang ke Balai Pemasyarakatan kelas 2 lahan atau waktu-waktu penggalian data di Lapas Muara Enim, namun itu bisa kita hubungi lewat telepon ataupun video call. Nah, dari hal yang tersebut, ada di antara mereka nomor HP atau nomor WhatsApp-nya tidak bisa dihubungi. Jadi kita datang lagi ke pihak warga binaan agar penjaminnya diklarifikasi atau diganti dengan penjamin yang lainnya. Solusi dari Bapak menghubungi tadi lah Pak ya? Iya. Kalau itu masih belum bisa, minta ganti sama Diganti mereka. penjamin yang lain yang kira-kira ada hubungan keluarga dengan warga binaan tersebut. Nah, kalau misalnya dia ini orang dari luar kota nih Pak, di daerah sini tidak ada keluarga, gimana itu Pak? Tapi kalau untuk asimilasi tidak menjadi hambatan, asal waktu penggalian data di telepon Bisa ya? bisa, itu ada konfirmasi dari pihak penjamin. Karena kita di Permen 24 untuk asimilasi di rumah, kita begitu penjamin di luar kota, dari pihak lapas kita ajukan untuk memberikan penjamin di wilayah mana domisili penjamin tersebut. Jadi kita meminta pralitmas dari Bapas yang domisili penjamin dari warga binaan tersebut. Oh, jadi ikut melibatkan Bapas dari daerah yang Luar bersangkutan, kota, Pak ya? iya. Kalau selama litmas nih Pak, biasanya tuh ada nggak sih Pak praktek pungli di dalamnya? Atau yang pernah terdeteksi gitu, ada pungli? Tidak pernah selama ini, karena kita makanya dari penggalian data mulai dari litmas integrasi maupun litmas asimilasi, kita selalu punya data. Kita diharuskan setiap TK melaksanakan litmas tersebut harus selesai dalam waktu 3 hari. Nah, dari pantauan tersebutlah kita bisa mengurangi ruang-ruang untuk korupsi tersebut. Jadi semuanya bebas biaya Pak ya, gratis Pak ya. Mengenai sinergitas nih Pak, bagaimana sinergitas antara Bapas dengan Lapas Muara Enim selama ini Pak? Selama ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa antara Bapas kelas 2 lahan dengan Lapas kelas 2 Muara Enim tidak ada kendala sama sekali, karena kita setiap permintaan selalu berjalan dengan lancar. Kita juga datang juga untuk penggalian data warga binaan maupun petugas di bagian registrasi selalu standby ataupun melayani para PK yang datang dari Bapas kelas 2 Lahat untuk penggalian data di Lapas Muara Enim. Biasanya penggalian data Bapas yang datang ke Muara Enim Pak ya? Iya, selalu disiapkan oleh petugas registrasi atau pembinaan di Lapas kelas 2B Muara Enim. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Iya. Menurut pandangan Bapak nih,
bagaimana pembinaan di Lapas Muara Enim ini Pak? Apakah sudah maksimal atau masih ada yang perlu diperbaiki Pak? Kalau secara kacamata kami, Bapak Lahat, Ketua Lahat, karena kami melihat selama ini warga binaan yang menjalani baik itu asimilasi maupun integrasi dari Lapas kelas 2B Muara Enim tidak pernah ada pengulangan. Nah, berarti pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas kelas 2B Muara Enim berhasil. Karena kita tahu kalau misalnya waktu dia menjalani integrasi ataupun asimilasi, adanya pengulangan atau pencabutan ataupun pembatalan integrasi atau asimilasi tersebut, berarti pembinaannya kurang berhasil. Tapi selama saya menjabat dari Kepala Balai Pemasaran kelas 2 Lahat, belum pernah ada pencabutan ataupun pengulangan perkara lain yang warga binaan dikeluarkan oleh Lapas kelas 2B Muara Enim selama menjalani integrasi di luar. Jadi selama ini tidak ada Pak ya warga binaan yang melakukan kesalahan yang sama atau mengulangi kriminal yang sama Tidak Pak ya? ada. Oke, mungkin itu saja Pak, bincang-bincang kita pagi hari ini, semoga bisa berjumpa lagi Pak ya, bisa Siap. berbincang-bincang kembali. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk pemirsa yang sedang menyaksikan Lanim Podcast. Kami dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat memohon kepada pemirsa Lanim Podcast Lapas kelas 2B Muara Enim agar dapat membantu Lapas kelas 2 Lahat dalam rangka pembinaan clean yang integrasi bukan hanya dari Lapas Muara Enim tapi dari lapas-lapas di seputaran ataupun dari lapas luar yang menjalani integrasi di wilayah kerja Lapas kelas 2 Lahat. Jadi kalau misalnya ada informasi bahwa klien tersebut meresahkan masyarakat, kami selalu menerima saran ataupun masukan laporan ke Lapas kelas 2 Lahat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanim juara, jujur, unggul, berkarya. Lapas Muara Enim bersuara.